Tahukah kamu bahwa kebahagiaan seringkali hanya ilusi yang kita ciptakan sendiri, terutama saat kita mengejarnya melalui uang? Kita bekerja keras, mengejar gaji besar, atau memimpikan barang mewah. Tetapi seringkali kebahagiaan itu menghilang begitu cepat setelah kita mencapainya. Ini bukan kebetulan. Menurut filsafat nihilisme, kebahagiaan berbasis materi adalah jebakan yang tak pernah membawa kepuasan sejati. Coba bayangkan, kamu menabung bertahun-tahun untuk membeli ponsel terbaru. Setelah membelinya, rasa senang itu bertahan berapa lama? Seminggu? Sebulan? Setelah itu, kita mulai menginginkan hal lain. Mobil baru, liburan mewah, rumah lebih besar. Kita terus berlari dalam perlombaan tanpa garis akhir, seakan-akan kebahagiaan bisa dibeli. Inilah yang disebut hedonic treadmill. Siklus tak berujung di mana kita selalu merasa kekurangan meski sudah memiliki segalanya. Menariknya, filsafat nihilisme telah lama mengungkapkan bahwa mengejar kebahagiaan semacam ini adalah sia-sia. Nihilisme, terutama dalam pemikiran Friedrich Nietzsche, sering disalahpahami sebagai pandangan pesimistis yang menolak makna hidup. Padahal, nihilisme sebenarnya adalah cara untuk membebaskan diri dari beban ekspektasi yang diciptakan masyarakat, termasuk ekspektasi tentang kebahagiaan finansial. Nietzsche percaya bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita menciptakan makna dalam hidup kita sendiri. Jadi, jika kita terus mengandalkan uang untuk memberikan kebahagiaan, kita hanya akan berakhir kecewa. Pernahkah kamu merasa kosong setelah mencapai sesuatu yang kamu kira akan membuatmu bahagia? Misalnya, kamu mendapatkan kenaikan gaji atau memenangkan tender besar. Tetapi setelah perayaan awal itu, kamu kembali merasa biasa saja, bahkan gelisah. Ini karena kebahagiaan berbasis uang atau pencapaian materi bersifat sementara. Nihilisme menantang kita untuk memikirkan ulang hubungan kita dengan uang dan kebahagiaan. Dalam pandangan nihilistik, tidak ada objek atau pencapaian yang memiliki nilai inheren. Semua hanya punya makna sejauh kita yang memberinya makna. Lalu, bagaimana kita bisa memahami dan memanfaatkan pandangan ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kita perlu menyadari bahwa uang hanyalah alat, bukan tujuan. Masalahnya, banyak dari kita menjadikan uang sebagai pusat hidup. Kita menilai diri sendiri dan orang lain berdasarkan pendapatan, barang yang dimiliki, atau gaya hidup yang dipamerkan. Tetapi, apa gunanya semua itu jika akhirnya kita tetap merasa hampa? Nihilisme mengajarkan kita untuk melepaskan diri dari obsesi ini. Alih-alih mengejar kekayaan, kita bisa fokus pada apa yang benar-benar bermakna bagi kita. Mungkin hubungan yang tulus, kreativitas, atau kontribusi kepada masyarakat. Sebagai contoh, ada seorang teman saya yang dulunya bekerja di sebuah perusahaan besar dengan gaji fantastis. Dia selalu membeli barang-barang mewah dan menjalani hidup seperti dalam iklan televisi. Tapi suatu hari, dia mengaku bahwa semua itu tidak membuatnya bahagia. Dia merasa hidupnya kosong, seperti robot yang hanya menjalankan rutinitas tanpa jiwa. Akhirnya, dia memutuskan berhenti bekerja dan membuka bisnis kecil di bidang yang benar-benar dia cintai. Penghasilannya jauh lebih kecil, tetapi dia merasa jauh lebih bahagia. Kenapa? Karena dia berhenti mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Dia menciptakan makna sendiri. Inilah yang dimaksud Nietzsche ketika dia berbicara tentang menjadi pencipta makna. Dalam konteks keuangan, ini berarti kita harus berhenti membandingkan diri dengan orang lain atau mengukur kebahagiaan kita berdasarkan standar eksternal. Apakah benar kamu butuh mobil mahal itu? Atau kamu hanya ingin terlihat sukses di mata orang lain? Apakah benar kamu perlu bekerja lembur setiap hari demi kenaikan gaji? Atau kamu hanya takut dianggap gagal? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk diajukan karena mereka membantu kita memisahkan apa yang benar-benar kita butuhkan dari apa yang hanya sekedar ilusi.
Kebanyakan orang terjebak dalam permainan sosial yang tak pernah mereka sadari. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan lebih banyak, tetapi siapa yang menentukan lebih banyak itu cukup. Jika kamu terus hidup seperti ini, kamu hanya akan lelah dan kecewa. Nihilisme memberikan perspektif yang membebaskan. Tidak ada standar universal untuk kebahagiaan atau kesuksesan. Kita sendiri yang harus menciptakan standar itu. Ini bukan berarti kita harus menolak uang atau hidup dalam kemiskinan, tetapi kita harus memahami bahwa uang hanya bagian kecil dari kehidupan, bukan keseluruhan. Coba pikirkan sejenak, apa sebenarnya tujuan finansialmu? Apakah itu benar-benar datang dari keinginanmu sendiri, atau hanya pengaruh dari apa yang kamu lihat di media sosial dan lingkungan sekitar? Kalau kamu mau jujur, banyak dari kita mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Ini bukan berarti kita salah, tetapi inilah saatnya untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar-benar penting bagi saya? Salah satu cara untuk menerapkan filosofi nihilisme dalam keuangan adalah dengan menciptakan prioritas yang lebih bermakna. Alih-alih membeli barang-barang mahal untuk mengesankan orang lain, bagaimana jika kita mengalokasikan uang untuk pengalaman yang memperkaya jiwa? Misalnya, perjalanan ke tempat baru, belajar keterampilan baru, atau bahkan membantu orang lain. Studi psikologi menunjukkan bahwa kebahagiaan yang datang dari pengalaman cenderung lebih tahan lama dibandingkan kebahagiaan dari barang materi. Ini karena pengalaman menciptakan kenangan, hubungan, dan makna yang lebih mendalam. Selain itu, penting juga untuk melepaskan diri dari rasa takut kehilangan. Banyak dari kita terlalu khawatir tentang masa depan sehingga kita lupa menikmati hidup saat ini. Nihilisme mengajarkan bahwa semua hal bersifat sementara, termasuk uang dan kehidupan itu sendiri. Alih-alih terjebak dalam kecemasan, kita bisa fokus pada apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk menciptakan kebahagiaan yang lebih otentik. Bukankah lebih baik menikmati makan malam sederhana dengan orang yang kita cintai daripada stres memikirkan investasi yang belum pasti? Namun, mari kita realistis. Hidup tanpa uang memang sulit, dan nihilisme tidak menyarankan kita untuk mengabaikan kebutuhan dasar. Yang perlu kita lakukan adalah menemukan keseimbangan antara menggunakan uang sebagai alat dan menciptakan makna di luar uang. Ini berarti kita tetap bekerja keras, tetap merencanakan keuangan, tetapi tidak menjadikan uang sebagai pusat segalanya. Ketika kita bisa melepaskan diri dari obsesi ini, kita akan merasa lebih bebas, lebih ringan, dan lebih damai. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kamu untuk merenung. Apa arti uang dalam hidupmu? Apakah kamu mengendalikannya, atau justru uang yang mengendalikanmu? Jika kita terus terjebak dalam ilusi bahwa uang adalah kebahagiaan, kita akan kehilangan makna sejati dari hidup. Tetapi, jika kita bisa memahami bahwa kebahagiaan berasal dari dalam diri kita, bukan dari apa yang kita miliki, maka hidup kita akan jauh lebih bermakna. Sekarang, giliran kamu. Bagikan pandanganmu tentang hubungan uang dan kebahagiaan di kolom komentar. Apakah kamu merasa terjebak dalam perlombaan tanpa akhir? Atau kamu sudah menemukan cara untuk menciptakan makna sendiri? Jangan lupa like video ini, bagikan ke temanmu yang butuh pencerahan, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Ingat, kebahagiaanmu ada di tanganmu,